terima kasih. Silakan Bung Raden, Bung Raden mungkin bisa ya melaporkan bagaimana gerakan mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia dalam, menghadapi situasi krisis ini dan apa yang sudah dilakukan SDMN dan, sedang dikerjakan oleh SDMN untuk menuntut hak-hak mahasiswa begitu. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Jang Amira. Pertama-tama saya mewakili Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, baik itu Ibu Ketua Helda Kasmi, Ibu Ketua Iweng, Pak Ketua Rahmat, dan Ibu Sekjen Yulia Jemyanti. Dan begitu juga kepada kawan-kawan mineral yang selalu setia berada di perjuangan rakyat melalui karya-karyanya. Tak lupa juga saya ucapkan kepada anggota dan kepada pimpinan SDMN dimanapun berada, dan kepada seluruh peserta diskusi malam ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk partisipasi kawan-kawan sampai hari ini. Ada hal juga yang perlu saya sampaikan dan saya ucapkan tentang ucapan bangga dan hormat kepada anggota, pada pimpinan SDMN, serta seluruh mahasiswa yang saat ini sedang berjuang menuntut tuntutan demokratis di kampus-kampus. Dan SDMN juga mengajak atau menyerukan terus perjuangkan tuntutan demokrasi mahasiswa di kampus-kampus dan tingkatkan level perjuangan dengan terlibat bersama kelas buruh dan kaum tani di Indonesia. Tadi sudah disampaikan tentang krisis dan COVID oleh pembicara sebelumnya, dan berbicara tentang dampak bagi pemuda mahasiswa di Indonesia, bagaimana tidak krisis dan COVID ini dibebankan secara langsung di pundak rakyat, agar rakyat memecahkan persoalannya sendiri. Sedangkan imperialisme sebagai biang keladi dari adanya krisis terus melakukan akumulasi, eksploitasi, dan ekspansi. Sedangkan tuan tanah sibuk terus-menerus meluaskan monopoli atas lahan dan alat kerjanya. Sedangkan kapitalis birokrat yang dipimpin oleh pemerintah boneka Joko Widodo dan Maruf Amin sibuk mengurusi dan melayani serta memastikan upaya imperialisme dan tuan tanah terus eksis di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya secara khusus akan membicarakan tentang tuntutan demokratis mahasiswa yang saat ini, bahwa bagi kita pemuda mahasiswa sudah terang memahami persoalan di dunia pendidikan ialah tentang komersialisasi, liberalisasi, dan privatisasi. Begitupun sudah banyak dan sudah menjadi tuntutan yang sering dilancarkan oleh pemuda mahasiswa bertahun-tahun. Menyoal apa yang menjadi problem pemuda mahasiswa. Bahkan, situasi demikian sudah pernah dibuktikan dengan menggagalkan upaya imperialisme melalui negara memberlakukan aturan yang semakin mengancam dunia pendidikan, walaupun pada akhirnya kita diberi kembali penghinaan dan pelecehan melalui dikte imperialisme dengan mendorong undang-undang pendidikan yang saat ini kita sebut sebagai UU-PT atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Begitu juga tentang pendidikan yang mempertahankan keterbelakangan, yang dalam hal ini lembaga pendidikan dimanapun tidak akan memberikan ruang demokrasi yang luas bagi pesertanya. Bahkan ilmu-ilmu yang diberikan sama sekali tidak menyentuh persoalan rakyat, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang saat ini, yang melahirkan pendidikan tidak ilmiah, serta jelas tidak memiliki orientasi mengabdi kepada perubahan-perubahan di masyarakat, melainkan hanya untuk menciptakan calon-calon tenaga kerja murah di Indonesia yang siap bersentuhan dengan alat kerja dan industri yang terbelakang. Perjuangan pemuda mahasiswa terus berlanjut dengan terus-menerus menyampaikan tuntutan demokratisnya di kampus-kampus sampai pada akhirnya situasi semakin dibuat buruk akibat adanya pandemi COVID-19 yang hampir di seluruh negara dunia terjangkit. Akhirnya, kondisi buruk tersebut membuat penderitaan yang semakin mendalam bagi rakyat dan terkhusus juga bagi pemuda mahasiswa.
Penderitaan pertama, salah satu contohnya adalah di mana kampus memberlakukan aturan tentang melakukan perkuliahan dari rumah atau pelajaran jarak jauh atau daring tanpa memperhatikan berbagai aspek yang menjadi syarat-syarat pendidikan tersebut berjalan baik. Seperti tidak tersedianya infrastruktur yang memadai dan subsidi dari pihak kampus kepada setiap mahasiswa, baik itu melalui kuota internet atau kepastian jaringan di berbagai daerah. Selanjutnya, tentang kampus tetap memberikan beban biaya kuliah yang sama pada situasi sebelum maupun sesaat COVID-19, yang sebenarnya adalah ada beberapa hal yang tidak digunakan secara langsung oleh mahasiswa, seperti fasilitas dan lain-lainnya. Di sini saya sampaikan bahwa bukan berarti saya ataupun SDMN memandang atau mengamini penghitungan berdasarkan pada aturan undang-undang maupun aturan-aturan lainnya yang ditentukan untuk biaya beban kuliah. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa UPT adalah jurang yang semakin dalam akibat liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi. Nah, saya juga ingin menjelaskan bahwa mereka, dalam hal ini pemerintah dan rektor, terjebak dalam aturan yang dibuatnya sendiri dan menandakan ketidakbecusan dalam menjalankan aturan yang dibuat. Ditambah lagi bahwa pandemi COVID-19 ini membuat rakyat semakin kesulitan. Baik adanya pemutusan hubungan kerja, tidak mampunya negara kembali menjamin hasil produksi pertanian dan hasil tangkap nelayan yang membuat situasi pendapatan menurun drastis dan berdampak kepada rencana pembiayaan kuliah anak-anak mereka yang agak kesulitan. Pemuda mahasiswa dihadapkan dengan tingginya biaya kuliah. Ketika berkuliah dihadapkan dengan situasi pengekangan dan keterbatasan untuk memajukan pengetahuannya. Ditambah lagi dengan serentetan PHK di tempat kerja dan semakin dimonopolinya lahan-lahan oleh tuan tanah, membuat pemuda mahasiswa juga tidak memiliki harapan mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat menyambung hidupnya di kemudian. Artinya, tidak ada pilihan lain oleh pemuda mahasiswa selain mewakili kepentingan massa, yaitu orang tuanya, dengan menyerukan tuntutan demokratis di kampus dengan tuntutan penurunan biaya kuliah. Walaupun berbagai variasi tuntutannya, ada yang menuntut tentang subsidi kuota, pemotongan 30%, 50%, bahkan sampai pada menggratisan biaya kuliah. Hal ini menandakan bahwa keterhubungan perjuangan mahasiswa dengan aspirasi rakyat atas kondisi beban hidup yang semakin berat akibat krisis dan ditambah lagi dengan COVID-19. Lantas apa yang dilakukan negara dan rektor-rektor di berbagai kampus? Jawaban daripada rektor atas tuntutan mahasiswa yaitu dijawab dengan penghinaan. Ada kampus yang menyatakan bahwa tidak perlu akhirnya melanjutkan kuliah di lembaganya bila tidak mampu membayar kuliah. Ada juga yang menyatakan silakan cuti bila tidak mampu membayar kuliah. Dan kebohongan-kebohongan lain dan janji-janji palsu yang dilakukan oleh rektor maupun pemerintah hari ini. Begitu pula dengan upaya pemerintah melalui Kemendikbud memberikan bantuan yang salah satunya dalam bentuk cicilan. Mereka menyamakan lembaga pendidikan layaknya lembaga simpan pinjam. Yang lebih menghina lagi adalah adanya rekomendasi kepada mahasiswa untuk mengajukan surat kematian orang tuanya atau walinya ketika menjadi korban COVID atau surat PHK dan penurunan pendapatan dari usaha orang tua walinya. Hal demikian mengartikan bahwa jika ingin dibantu atau diberikan penurunan UKT, orang tua kita harus meninggal terlebih dahulu. Usaha harus bangkrut terlebih dahulu. Dan orang tua kita harus di-PHK terlebih dahulu. Ini adalah penghinaan yang sangat memalukan dan merendahkan sekali bagi pemuda mahasiswa di Indonesia oleh lembaga kampus maupun negara hari ini. Ada atau tidaknya COVID sebenarnya menandakan bahwa situasi saat ini mengalami krisis yang cukup dalam, yang menghasilkan kemelaratan dan penderitaan bagi rakyat, khususnya di sektor pendidikan. Ada atau tidaknya COVID, pendidikan kita terus dikomersialisasikan, diliberalisasikan dan diprivatisasikan, yang akhirnya melahirkan pendidikan mahal
tidak ilmiah, tidak demokratis, dan tidak memiliki orientasi untuk mengabdi pada kepentingan rakyat. Selanjutnya, bahwa pemuda Indonesia tidak memiliki kepastian akan kerja yang diakibatkan karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang mandiri dan berdaulat. Akhirnya, apa yang perlu kita perjuangkan untuk masa depan kita? Jawabannya adalah ketika kita ingin pendidikan murah, ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat, yang tidak komersil, liberal, dan privat, hanya satu-satu jalan, adalah berjuang bersama rakyat, yaitu kaum tani dan kelas buruh, untuk mewujudkan reforma agraria sejati sebagai syarat terciptanya industrialisasi nasional. Agar dapat dipastikannya, pemuda memiliki harapan atas pekerjaan di kemudian hari. Perjuangan demokratis mahasiswa di berbagai penjuru negeri saat ini, yang tersisa yaitu situasi saat ini hanyalah semangat untuk perubahan. Dan demi mewujudkan hal tersebut, SDMN menyerukan secara tegas kepada setiap pemuda mahasiswa di seluruh Indonesia agar terus dapat mengintensifkan perjuangan demokratis di dalam kampus untuk meraih hak atas pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat. Begitupun SDMN memberikan ajakan kepada seluruh pemuda mahasiswa dimanapun kampusnya untuk dapat bangkit dari tindasan yang hari ini bertubi-tubi dilancarkan oleh negara yang dipimpin oleh rezim fasis Joko Widodo maupun oleh para rektor di setiap kampus dan bersama-sama mengorganisasi dalam organisasi yang anti terhadap imperialisme, anti terhadap feodalisme, dan anti terhadap kapitalisme birokrat. Sehingga sekali lagi saya sampaikan, pemuda mahasiswa harus dapat mampu berjuang dengan rakyat tertindas dan terhisap semua, terutama kelas buruh dan kaum tani, melancarkan perjuangan demokratis nasional, yaitu melaksanakan reforma agraria sejati di pedesaan, demi terwujudnya industrialisasi nasional yang mandiri dan berdaulat, sebagai salah satu-satunya jalan keluar dari penderitaan rakyat yang telah lama dirasakan selama ini. Nah, mungkin itu saja dulu pemaparan yang terkait bagaimana situasi kampus dan pergerakan mahasiswa dalam menghadapi krisis COVID ini. Kita akan lanjut ke